Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Dwi Arianti dari komunitas Rajutan Isun. Kami di sini membuat berbagai macam produk-produk rajutan. Salah satunya kami membuat dompet koin seperti ini. Ada yang agak besar juga, ini yang buat handphone. Ada kotak tisu juga. Nah, ada tas-tas juga yang gede-gede. Kami juga menyediakan alat dan bahan untuk yang ingin belajar merajut. Kami membuka kelas juga, kelas merajut gratis di perpustakaan daerah Sumber setiap hari Jumat jam 10. Merajut ada beberapa bahan, alat dan bahan yang kita perlukan. Di antaranya yang sudah pasti kita akan membutuhkan benang. Jenis benangnya bisa berbagai macam, dari katun, polyester, dan nilon. Dan alat selanjutnya ada hakpen. Hakpen ini juga ada berbagai macam ukuran. Yang standar biasa kita pakai ukuran D3 atau 4 ini. Ini juga ada namanya penanda. Penanda ini biasa kita gunakan untuk meletakkan bagian awal dan akhir dari proses merajut kita. Ada juga korek api, biasa kita untuk memotong benang dan juga gunting. Nah, dengan single crochet ini kita juga sudah bisa membuat segala macam produk rajutan seperti tas, kotak tisu seperti ini. Nah, ini atau dompet seperti ini nih. Ini tas HP. Nah, tas HP ini juga menggunakan single crochet. Semua ini bisa dipesan di fanpage kita, komunitas Rajutan Isun, atau di Instagram kita Isun Crochet. Juga bisa WA kami di 0858 600 78878, atau bisa juga datang langsung ke rumah kami di Ria Cempaka Arum, Blok D 646. Selanjutnya untuk pemesanan juga bisa langsung ke perpustakaan juga bisa, atau langsung WA aja di 0858 600 78878. Bisa custom warna ataupun model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rajutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Kembali lagi di pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Semoga teman-teman yang masih menonton nih di channelnya disebut Parpora juga merasakan hal yang sama ya. Tetap sehat, semangat, dan sejahtera. Nah, kita sekarang sudah masuk ke episode kedua nih teman-teman. Kalau kemarin episode pertama sudah ada seni ukir kayu, ada seni pengrajin topeng ya.
hari ini di episode kedua kita akan ngobrol-ngobrol sama pemudi ya. Kalau tadi kan lagunya pemuda-pemudi, nah sekarang pemudi dari Kabupaten Cirebon juga yang memproduksi sebuah apa sih bilang ya? Sebuah karya yang sangat bermanfaat dan banyak dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, langsung aja deh, jangan lama-lama. Kita ketemu sama Mbak Vera. Selamat apa ya ini? Selamat siang Mbak Vera. Selamat siang. Halo Mbak Vera. Dari Rajutan Isun ya? Iya, betul. Oke, Rajutan Isun. Nah, berarti memang kalau dari namanya aja ini sudah kelihatan banget ya produknya juga. Hasilnya semuanya berarti yang berbau rajutan ya? Betul. Oke, ini kesukaan saya nih. Rajutan saus tiram, bukan rajungannya. Kepiting gitu. Oke, Mbak Vera. Iya. Pengen tahu dong cerita nih tentang hasil karyanya. Ada rajutan jenis apa aja mungkin yang pernah diproduksi nih sama Mbak Vera? Kalau saya sih produksinya lebih ke kayak tas, ada dompet juga. Kalau yang kecil-kecil gantungan kunci, hand sanitizer holder. Pokoknya semua sih sebenarnya bisa ya dari rajutan tuh. Semua bisa? Untuk cover mobil bisa? Oh bisa. Cover mobil. Ya benar, cover mobil. Kita cover kursi gitu juga ada yang bikin. Bisa ya? Bisa. Tergantung niatnya aja tapi ya? Tergantung niatnya aja. Kita mau bikin apa gitu kan. Iya, oke. Oke, Mbak Vera. Kan rajutan ini kan sebuah apa ya, kalau menurut saya nih, sudut pandang saya, apalagi saya sebagai laki-laki tuh kadang ngelihat ini nih agak rumit gitu. Sebenarnya dari sudut pandangnya Mbak Vera sendiri, rumit nggak sih bikin rajutan tuh? Awalnya emang rumit. Kalau emang belum bisa rumit. Saya juga pertama belajar tuh susah kayaknya nih. Ternyata cuman pas udah diajarin gini-gini, ternyata tidak serumit yang kita bayangkan gitu. Kalau kita udah bisa teknik dasarnya, insya Allah bisa buat segala macam produk-produk seperti ini gitu. Nah, Mbak Vera sendiri pertama kali memulai untuk pengen coba memproduksi rajutan gitu. Itu tahun berapa? Tahun 2018. 2018. Itu saya baru belajar tuh. Oh, 2018 itu udah baru belajarnya ya. Okay. 2018 baru belajar. Terus akhirnya menjadi sebuah handcraft yang bisa dijual atau pertama kali terjual deh itu di 2018 juga atau 2019? Iya, 2018 juga. Itu karya saya yang kedua itu udah saya jual langsung. Udah? Waduh, istimewa sekali nih. Jadi, karyanya apa kalau boleh tahu waktu itu? Tas wanita agak besar gitu. Lebih besar dari yang ini? Lebih besar dari yang ini. Saya jual tuh harganya 300.000. 300.000 rupiah? Iya. Wow. Kalau yang pertama kan saya buatnya kecil tuh, lebih gede dari sini sih. Itu nggak saya jual karena yang pertama ya. Sebenarnya ada yang minat juga, cuman sayangnya hasil karya pertama gitu. Ya kalau 1 miliar lepas aja Mbak. Nanti kalau ditanya kok semahal itu historinya. Ini adalah rajutan pertama yang saya buat gitu kan. Oke, Mbak Vera. Mbak Vera, kenapa sih tertarik pada awalnya dengan rajutan? Kenapa nggak mencoba untuk handcraft lain? Misalnya selain rajutan itu kan ada yang mungkin anyaman atau apa. Nah, Mbak Vera sendiri kenapa tertarik sama rajutan? Apakah memang awalnya karena di rumah ada bahan rajut atau memang lihat temen apa gimana nih? Di rumah sih nggak ada ya bahan rajut, cuman saya tuh lihat tas rajut tuh pengen suka gitu kan, cuman kayaknya harganya kan emang lumayan ya, jadi belum kayak harus bikin sendiri aja nih gitu, harus bisa gitu, makanya cari-cari di mana nih yang bisa belajar merajut gitu. Nah, kebetulan saya ini dapat informasi katanya di perpustakaan Kabupaten Sumber nih buka kelas merajut gitu. Jadi saya belajar di situ awalnya tuh. Nah, di tempat belajarnya itu di tempat apa? Komunitas rajut berarti gitu ya? Itu banyak yang ternyata belajar merajut di situ banyak? Banyak, lumayan ya, sekitar kalau lagi ramai nih sekitar 15 orang. Sebenarnya pesertanya sih banyak ya kalau lihat di secara grupnya, total ya? Secara total ya, cuman nggak semuanya hadir setiap kegiatan gitu. Jadi tergantung kesibukan masing-masing mungkin ya. Kadang kebanyakan yang udah bisa udah nggak pernah datang lagi gitu. Kalau Mbak Vera sendiri masih aktif? Kalau saya masih aktif, kebetulan saya juga sekarang
ngajar gitu, maksudnya ngajarin yang baru-baru gitu tuh. Yang pengen tahu cara merajut tuh seperti apa sampai bisa jadi. Ini kan ada kotak tisu nih teman-teman. Iya. Ini kotak tisu ya. Terus ada juga hand sanitizer holder. Hand sanitizer nih tuh Vera handmade. Kalau dibikin pakai kaki foodmade. Aduh. Ada ini dompet kecil ya? Iya, dompet koin. Oke, ini dompet kecilnya. Dompet koin bisa muat KTP juga, ATM, simple lah buat dibawa-bawa. Wih, keren ya. Boleh saya buka ya, Mbak? Boleh silakan. Penasaran tuh. Kosong. Kosong? Saya berharap tadinya ada 100 ribuan nyelip gitu. Berharap gitu. Kalau ada kan ya, saya langsung, Mbak ini nggak boleh buat saya aja. Oke. Ini juga ada nih Mas nih. Oh ini juga coba. Ini. Oke. Wah. Tas HP juga. Ini bisa untuk tas HP. Nah, macam-macam sih. Lihat isinya. Enggak ada isinya. Ini kita lihat nih, segede gini ya kan tuh, teman-teman. Bisa buat taruh masker. Bisa buat taruh HP. Mungkin tablet yang ukuran kecil masih bisa ya. Yang lebih ukuran berapa sekarang? Berapa inci ya tablet? Sekitar 6-7 inci lah. Masih bisa masuk. Terus ini ada tas. Nah, ini tas ini keren banget loh sumpah. Itu ada tali panjangnya juga. Kalau kata anak-anak milenial zaman sekarang tuh, ini tuh keren banget gitu. Tapi ini keren sih. Keren. Gak ada yang buat cowok gitu produksinya? Ada sebenarnya, cuman saya kebetulan nggak bawa nih hari ini. Wah, gimana kayaknya kita harus syuting lagi nih abis ini kalau gini ya. Khusus Mbak Vera saya boleh nggak ini sama panitia? Belum rezeki ya? Aduh, tapi kalau perlu saya ada alamat kok. Boleh nanti. Nah, kalau ini apa ya? Ini tas tangan ya? Handbag. Itu rajutan juga kombinasi sama pita. Oke, ini yang udah dikombinasi ya, udah ada apa namanya modifannya lah, gitu ya. Ini kalau dari segi harga nih, di antara semua barang yang Mbak Vera produksi, range-nya mulai dari harga berapa yang starting paling murah? Paling murah kalau aksesoris 5.000. 5.000 rupiah aja. Ya, 5.000 rupiah aja. Itu apa? Gantungan kunci. Gantungan kunci. Kenapa jual 5.000 rupiah Mbak? Saya kalau bikin gantungan kunci 5.000 rupiah rajutan, saya akan jual itu 500.000 gitu. Ya nggak biar. Karena susah bikinnya kalau buat saya gitu. Kan tergantung kerumitan biasanya kan gitu. Iya, ya itu 5.000 itu yang emang sederhana gitu. Ini apa namanya? Bentuknya sederhana gitu, terus kecil juga gitu. Sengaja nggak terlalu makan banyak bahan. Nggak makan banyak bahan, lebih cepet, gampang bikinnya gitu. Oke, berarti Mbak Vera sendiri tergabung di komunitas nih ceritanya Rajutan Isun ya. Iya. Nah, komunitas Rajutan Isun ini memang apakah komunitas belajar saja atau juga ikut menyalurkan barang produksi yang sudah jadinya? Kalau kita sih komunitas belajar, sharing aja. Jadi komunitas sharingnya. Sharing, belajar juga. Kalau yang belum bisa kita ajarin, kalau yang udah bisa ya ngajarin gitu. Jadi ada yang bisa motif ini, ada yang belum. Jadi kita sharing aja ya, kelompok belajar aja. Yang belum tahu belajar sama yang sudah expert gitu ya. Seperti itu. Kita buka kelas merajut Pak di itu. Buat bapak-bapak? Bapak-bapak boleh juga. Aduh. Saya pernah lihat ini saudara saya merajut gitu. Cuma saya pusing jujur aja kalau ngelihat rajutan-rajutan. Tapi ini bagus sekali, bahannya juga ya bahan rajutan ya. Nah, Mbak Vera, dari Mbak Vera nih sebagai pengrajin rajutan ya, yang paling susah untuk dibuat pertama kali misalnya nyoba, dulu apakah nyoba bikin tempat tisu, apakah nyoba bikin tas, yang paling susah menurut Mbak Vera apa? Menurut saya yang paling susah itu amigurumi. Amigurumi itu jadi bukan Amitabh Bachchan bukan ya? Jadi apa yang kayak bentuk boneka-boneka gitu tuh. 3 dimensi. Jadi kita misalkan bentuk bikin Hello Kitty atau apa gitu kan, kita harus kepalanya gini, ada matanya kayak gitu tuh, harus detail gitu tuh. Kalau menurut saya itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Tapi akhirnya sempat bisa jadi gitu ya. Pernah. Jadi cuman kurang memuaskan. Kurang memuaskan. Mungkin masih harus diimprove lagi kali Mbak. Tapi kalau saya lebih fokus ke tas-tas gitu sih. Oke. Ya mungkin juga kalau dari segi ketertarikan konsumen terhadap produknya kan lebih banyak yang fungsional ya. Kalau itu kan sebenarnya hanya hiasan aja. Atau mungkin dimainin juga kan
saingannya bahan rajut bentuknya boneka, tetap ada boneka kan, orang lebih suka ke boneka mungkin ya, seperti itu ya. Seperti itu. Oke, Mbak, Mbak punya mimpi apa sih dari produksi rajutan ini? Maksudnya punya impian apa? Apakah pengen bikin sesuatu yang berbeda, ataukah pengen saya pengen menjual nih Mas, saya punya target sebulan saya harus menjual sekian ratus piece atau gimana? Pernah punya mimpi apa nggak sih untuk produksi rajutan? Kalau buat ini sih sebenarnya saya pengen punya galeri, terus kita buka kelas merajut gratis gitu tuh, biar membantu orang-orang sekitar juga punya keterampilan, nantinya bisa menghasilkan punya penghasilan sendiri gitu. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya ya. Seperti itu. Karena kan di Indonesia ini yang cukup sulit adalah bagaimana kita bisa membantu teman-teman di sisi lapangan kerja gitu. Penduduknya banyak ya kan. Butuh orang-orang kreatif kayak Mbak Vera nih sebenarnya. Jadi Mbak Vera total sudah selama 3 tahun ini ya? Iya. Dan masih terus berproduksi ya? Masih. Oke, Mbak Vera, bentuk rajutan yang Mbak Vera pengen banget bikin tapi belum kesampaian? Pengen banget bikin belum kesampaian itu ini kardigan gitu tuh, Pak. Kardigan, kardigan ya. Kardigan. Saya sebenarnya pengen bikin itu, cuman mikir kayaknya lama banget nih. Jadi belum sempet bikin, belum nyoba juga. Belum nyoba. Oke. Karena kan kardigan rajutan sebenarnya orang udah ada yang pernah bikin dong. Ada. Cuma kan mungkin belum menguasai skillnya apa gimana nih? Iya, belum menguasai skillnya juga. Kan harus ngukurnya sesuai badan gitu. Oh iya, mungkin nanti pas berapa untuk bagian kan apakah takut kekecilan apa gimana iya, gitu kali ya. Itu. Oke. Nah, Mbak Vera, teman-teman yang ada di komunitas di Rajutan Isun ini yang sudah berbagi ini total ada berapa member? Ada puluhan orang ya? 50 lebih. 50 lebih ya? Semuanya dari Kabupaten Cirebon berarti ya? Ada dari Gempol juga sih. Gempol masuk Kabupaten Cirebon bukan? Saya pikir sih belum pindah ke kabupaten negara lain ya. Kalau Gempol, setahu saya nih Mbak. Oh iya, gitu. Saya kurang tahu juga soalnya. Belum pindah nih ke kabupaten negara lain. Oke Mbak Vera, Mbak Vera sebagai salah satu generasi muda juga ya, pemudi yang ada di Kabupaten Cirebon, sudah melihat belum sih bahwa sebenarnya ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan dari kemampuan-kemampuan para pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Cirebon? Banyak nggak sih menurut Mbak Vera potensi yang bisa kita olah gitu, yang bisa kita support supaya menghasilkan lebih banyak lagi karya yang mungkin secara finansial juga membantu, terus secara karya juga bisa dibanggakan gitu, seperti itu. Ada nggak yang Mbak Vera lihat potensinya di Kabupaten Cirebon? Ada sih menurut saya. Kami di komunitas juga banyak yang belajar tuh, ada yang mahasiswa, ada yang masih SMA gitu, ada. Terus saya kira ibu muda gitu kan? Ibu muda, pensiunan juga ada gitu. Pensiunan masih ada. Jadi kebetulan kemarin juga ada itu baru nih peserta baru pensiunan, kata dia buat mengisi kegiatan di rumah gitu daripada bengong. Pensiunan tuh kan umurnya masih muda kan, ada yang 18 tahun, 19 tahun ya pensiunannya. Pensiunan dari sekolah menengah atas maksudnya. Iya. Anak-anak muda. Nah kalau Mbak Vera sendiri punya pesan nggak sih buat generasi muda nih, anak-anak muda yang kalau sekarang kan banyak yang justru berkecimpung di era digital gitu kan. Nah kalau dari Rajutan sendiri, Mbak Vera punya pesan nggak buat anak-anak muda? Misalnya buat Rajutan tuh sebenarnya nggak susah sih kalau pengen berusaha, atau mungkin secara bisnis cukup menjanjikan gitu kan. Nah Mbak Vera, saya minta pesan-pesannya nih dari Mbak Vera untuk generasi muda nih. Ya kalau menurut saya sih buat generasi muda tuh ya, kalau Rajutan nggak ada ruginya kalau kita belajar rajutan tuh. Kalau nggak ada ruginya kita belajar merajut. Kalau kita bisa bikin segala macam dari rajutan, bisa dijual juga gitu. Banyak peminatnya juga. Karena ini kan barangnya unik ya, lain dari yang lain. Kita bisa custom juga, pengen warna apa, warnanya juga macem-macem, awet gitu tuh. Kalau menurut saya sih itu.
Jadi buat temen-temen nih ya, pemuda yang pengen menghasilkan sesuatu, rajutan bisa menjadi salah satu opsi nih. Gitu, iya. menghasilkan. Iya. Punya uang sendiri ya kan. Teman-teman juga kalau ada yang pengen belajar merajut bisa Boleh. bersama kami nih ini. di Boleh. komunitas Rajutan Isun setiap hari Jumat di Perpustakaan Kabupaten Sumber. Perpustakaan Kabupaten Cirebon Oh di iya, Sumber. Perpustakaan Kabupaten Cirebon di Sumber. Iya betul sekali. Oke. Ada ininya nggak? Ada apa namanya Instagramnya gitu yang bisa di follow? Kita ada fanpage-nya Fanpage ya? komunitas Rajutan Isun. Komunitas Rajutan nanti Isun. bisa kontak di situ juga. Oke, boleh bisa cari Mbak Vera nih teman-teman kalau atau tertarik. ke Facebook saya Vera Dwi Arianti juga Nah, bisa. Vera Dwi Arianti tuh bisa langsung di add Facebooknya, terus gabung ke page Facebooknya ya. Nah, teman-teman, kalau gitu terima kasih banyak nih Mbak Vera sudah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Saya sangat tertarik sekali sama rajutan-rajutan ini karena ya itu kalau buat saya sih susah ya. Oke, nanti Pengen dikontak nanti aja ya. bisa pesen. Oh iya, I see. Saya di marketingin ini ya, di follow up nih saya bentar lagi. Oke, makasih banyak Mbak Oke, Vera. Sampai ketemu sama-sama. lagi, sehat selalu dan Ya. tetap sukses buat Rajutan Isun. Ya, Oke, makasih. teman-teman, kita akan menuju ke tamu selanjutnya di episode kedua kali ini. Dan untuk diingat ya, diinformasikan bahwa acara pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon 2021 ini telah melalui screening untuk semua pihak yang mendukung acara ini dan telah lolos melalui tahap awal protokol kesehatan. Jadi tenang aja, semua di sininya insya Allah sehat walafiat ya. Jadi jangan nanya, oh kok nggak pakai masker? Ini juga jaraknya sudah kita atur. Alright, jadi jangan kemana-mana teman-teman, kita akan pindah ke tamu kita berikutnya. Siapa dia? Nah ini yang akan kita kasih tahu. Alright. Tetap di pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon 2021 yang dipersembahkan oleh Bidang Pemuda Disbud Parpora Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Arli Fashion Club. Saya sendiri Gunawan sebagai pemilik usaha kerajinan ini. Jadi selama ini kami bergerak di dunia kerajinan kria, pembuatan kerajinan kulit jahit tangan. Beberapa produk yang sudah kita kerjakan antara lain barang-barang souvenir, terus barang-barang produk reguler kayak dompet, dengan kunci yang semacam itu. Usaha ini sudah kami rintis kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Kenapa kami pilih jahitan tangan? Ini jahitan tangan itu adalah jenis kerajinan yang memang tidak sama dengan kerajinan kulit lainnya yang biasanya pakai teknik jahit mesin. Jadi ini memang betul-betul handmade. Kelebihan lain di tempat kami, walaupun kami dengan menggunakan teknik jahitan tangan, kami sudah memasukkan unsur teknologi di cara pembuatannya. Dalam hal ini pakai mesin laser. Mesin laser ini kami gunakan untuk mempercepat proses, khususnya pada saat membuat pola sebuah produk. Jadi dengan adanya mesin laser ini, kami sendiri merasa kira-kira 60-70% itu waktu kerjanya sudah terpotong. Jadi beberapa produk yang paling digemari konsumen ya barang-barang kecil, barang-barang souvenir, ya barang-barang aksesoris gitu. Kami beberapa sih bikin tas juga, tapi rasanya pada saat pandemi seperti ini produk-produk aksesoris lebih banyak diminati oleh konsumen gitu. Adapun pemasarannya saat ini sih kami lebih banyak lewat jejaring pertemanan ya, jejaring pertemanan reseller gitu, yang paling banyak dari situ.
ini produk-produk yang paling banyak digemari dari barang-barang kita nih, produk-produk aksesoris ya. Aksesoris itu kayak gantungan kunci semacam ini. Nah, ini salah satu produk yang paling favorit ya di tempat kita nih, barang kecil aja, tempat gantungan kunci yang bisa masuk STNK gitu. Ini paling banyak dibeli oleh konsumen kami sampai hari ini juga gitu loh. Nah, ini salah satu produk hampers yang kita lagi sedang kembangkan. Bisa dipesan dengan nama apapun gitu di sini. Ini jadi box sebagai oleh-oleh atau hadiah yang sangat bagus rasanya gitu. Dan harganya juga tidak terlalu mahal juga gitu. Nah, selanjutnya di samping kita bikin produk-produk souvenir, kita juga buat tas kulit ya. Yang ini di depan ini sebetulnya masih prototyping. Ini kami kemarin bekerjasama dengan ITB bikin satu inovasi gitu. Cara buka kancingnya pakai mekanik gitu. Ini bukannya dengan, jadi nggak seperti tas biasa. Ini kita rancang betul dengan desain yang bagus gitu. Ini salah satunya. Nah, bagi pemirsa sekalian, teman-teman yang berminat untuk memiliki produk kami punya beberapa akses untuk membeli produk kita, baik offline maupun online. Kalau offline-nya datang ke tempat kami di daerah Karangmulia, Plumbon, Cirebon, kami ada showroom juga. Terus kalau online bisa lewat Instagram, IG-nya @arli.fashioncraft atau by WA. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat buat kami sendiri, usaha kami, dan masyarakat kita. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Bayu Munggaran, ditemani sama teman-teman saya ada Hey Ho Band ya, di acara pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021 nih. Kita sudah melalui beberapa peserta ya, pemuda-pemudi dari Kabupaten Cirebon yang telah menghasilkan karya yang bagus-bagus banget, keren-keren banget, dan bisa membanggakan. Selain itu, bikin cuan. Nah, ini karya-karya seperti ini yang harus selalu kita angkat nih. Salah satunya yang akan kita ajakin ngobrol ini adalah seorang pemuda ya yang sudah menghasilkan karya yang menurut saya ini yang bakal dicari oleh banyak orang. Ini adalah sebuah handicraft ya dari bahan kulit jahit. Nah, hasil karya pemuda di Kabupaten Cirebon. Dengan Mas siapa nih saya boleh manggil? Terima kasih. Saya Gunawan. Mas Gunawan? Ya, Oke. Apa kabar Mas Gunawan? Baik, baik. Baik ya. Ya. Mas Gunawan, dari mana nih asalnya di Kabupaten Cirebon ya? Saya di daerah Plumbon. Plumbon? Plumbon, betul. Oke. Berarti Mas Gunawan ini adalah sebuah seorang pengrajin, kok sebuah lagi. Seorang pengrajin ya dari kerajinan kulit jahit tangan. Ya, tangan. Asli tangan nih? Tangan. Nggak pakai mesin sama sekali? Enggak. Semua? Semua. Oke. Nah ini nih, ini kan lihat nih pakai tangan semua. Tangan semua. Nah, pengen cerita-cerita dong Mas. Kerajinan kulit jahit tangan nih awal mulanya digeluti sama Mas Gunawan ya. Apakah karena dulu suka produk kulitnya atau memang karena ada cerita apa di balik ini semua gitu Mas Gunawan? Ya, terima kasih. Jadi saya lama di dunia furniture rotan, bikin kursi ekspor ya? Gitu. Terus seiring perjalanan gitu, terakhir di rotan itu saya bikin tas rotan Mas. Jadi rotan dicampur pakai kulit gitu. Cuman memang secara desain terus pasar juga bagus, tapi effort untuk mendapatkan produk itu nggak mudah. Nganyamnya harus rapi, kulitnya juga harus dijahit di Garut gitu. Nah dari sana saya juga kerepotan lagi untuk memproduksi sebuah karya gitu. Nah secara tidak sengaja kami karena sering bolak-balik ke Garut,
saya waktu itu nemu ada di pojokan pasar itu ada orang dagang dompet, jahit tangan. Wah ini saya bilang menarik banget gitu loh. Terus saya tanya ke orang itu, Kang kalau tas yang dijahit tangan ada enggak itu? Wah boro-boro tangan Pak katanya, apa boro-boro dompet itu, boro-boro tas, dompet aja yang segini udah susah banget itu. Nah saya pikir wah ini jarang orang bikin dong. Akhirnya dari situ rasanya cocok nih buat kita nih bikin sesuatu yang tidak umum dibikin di pasaran itu. Betul. Nah dari sana kami bekerja sama dengan ada studi dinas Indag di kabupaten gitu. Kami ada pelatihan jahit khusus jahit tangan bukan jahit mesin ya. Jadi how to make something hand stitch ini itu benar-benar kita mulai dari nol banget gitu loh. Dari kita sama sekali nggak ngerti kulit yang harus dipakai juga apa, cara pakainya gimana, cara bikinnya gimana, benar-benar kita dari nol. Itu sekitar 1,5 tahun yang lalu. Tapi nggak sampai mikir kulit siapa yang akan saya kuliti gitu? Yang jelas sih tetap nggak manusia gitu. Kita masih cari yang normal-normal aja lah. Nah, Mas Gunawan, ini berarti semua kulit sapi. Kulit sapi. Jadi sapi. Kulit juga asli ya? Asli dong. Bukan yang apa namanya? Apa sih biasanya sebutan itu ada sintetis. Jadi kami juga setahun belakangan itu kan mempelajari banyak hal tentang kulit. Karena kami memang nggak ngerti sama sekali di dunia kulit. Kita kan Cirebon kan bukan penghasil kulit ya. Jadi belajar dari sana sini ternyata untuk karakteristik hand stitch ini, jahitan tangan ini yang paling cocok itu jenis kulit sapi. Dan kalau lebih bagus lagi jenis kulitnya yang nabati. Nabati itu vegetan tuh. Jadi dia tuh prosesnya bukan kayak kimia gitu. Jadi direndam di air yang dicampurin sama kayu akasia gitu selama 2 bulan lah kira-kira gitu. Jadi memang betul-betul kulitnya juga kulit bagus banget lah, nature gitu, bukan kulit yang diolah oleh kimia gitu. Dan ini kalau di luar negeri produk-produk kayak gini betul-betul produk yang apa ya, yang kelas tersendiri. Bernilai. Kalau boleh saya analogikan ke batik itu batik tulis lah gitu kira-kira gitu. Jadi kalau misalkan batik printing itu ya yang sintetis, yang jahit-jahit massal gitu. Terus yang kayak gini udah kelasnya kelas batik tulis gitu. Batik tulis ya. Jadi dijahitnya satu-satu dulu, kita lubangin dulu satu. Nah kebetulan saya sendiri kan dari awal ngerjain gitu. Jadi ngerti banget jenis kerajinan ini perlu energi yang nggak mudah gitu. Motongnya, polanya, bikin lubangnya satu-satu itu salah dikit, nggak rapi dikit, lagi galau gitu. Wah kacau ya, jahitannya miring-miring gitu. Emang ada juga Mas Gunawan dan teman-teman yang kalau lagi bikin jahitan galau ada juga. Nggak boleh galau, itu kelihatan banget itu. Jahitan galau itu nggak lempeng gitu dah. Udah kelihatan banget. Jadi memang betul-betul dari hati itu dikerjain. Nah, sama kayak rajut kali gitu lah. Betul. Nah, singkat waktu karena kami orang ngulik gitu. Ada saat saya main ke tempat temen yang bisa bikin laser gitu, mesin laser ya. Nah dari situ saya coba iseng nih, kalau kulit ini kan saya kerepotan dibikin pola. Pola itu nggak boleh lubangnya lebih satu aja, nggak jadi barang tuh. Jadi lubang ini sama lubang ini harus benar-benar sama gitu. Nah saya pikir kalau dengan computerized gitu dan dipotong oleh laser itu jauh akan memotong waktu kerja gitu. Lebih presisi ya. Betul, sangat presisi sekali. Nah setelah saya coba di tempat laser itu, akhirnya dicobain jadi dan bisa dijahit gitu. Wah ini keren banget. Nah karena ya kami juga basisnya dari desain gitu, jadi kan kayak gitu kan udah enak banget, udah tinggal ada teknologi, ada mesin, sudah sangat membantu kita sekali. Jadi sekarang itu kami udah punya mesin sendiri laser di rumah, ya semua pekerjaannya udah pakai laser semua, dari pemotongan, lubangin, bikin marking kayak gini itu semua pakai laser gitu. Tapi jahitnya tetap pakai tangan. Jahitnya tangan, jadi akhirnya tidak 100% handmade. Tapi orang tetap masih ngeliatnya bahwa ini barang-barang handmade. Cuman kita memotong apa kerepotannya itu loh menjadi jadi lebih memudahkan lah. Betul. Dan akhirnya barang-barang kayak gini bisa diproduksi massal. Saya dulu waktu manual bikin tas segede ini itu harus 3 hari baru jadi. Satu tas. Seperti ini bentuknya. Iya, persis itu 3 hari tuh baru mikir bikin desainnya, pola gitu, ngelubanginnya harus benar-benar sabar gitu.
Nah sekarang udah sehari udah jadi. Ini sehari sekarang udah jadi ya? Jadi sehari satu. Mas Gunawan, satu tas begini nih, kalau yang Mas Gunawan bikin ini udah kulit asli, handmade, ini terjual harga berapa? 1 juta. 1 juta? Murah. Gini? Satu gini? Murah. Murah aja mas. Kalau hitungannya murah dong, murah, sudah murah. handmade, ya kan? Dan kulitnya asli. Iya. Jadi gini, kita kalau ngomong murah dan mahal tuh relatif, harus ada komparasinya, ya, tolak ukur. Di Indonesia itu nggak banyak yang beda gini. Saya boleh bilang nggak banyak, sedikit. Nah, yang paling banyak di luar negeri. Jadi luar negeri itu produk-produk yang kulit fake tan dan dijahit tangan itu banyak banget. Mereka memang menggemari hal kayak gitu. Itu harganya di sana kisaran 4 sampai 5 juta kira-kira untuk tas segede ini. Oh. Jadi kalau kita ngomong di Indonesia harga cuma 1 juta gitu, murah banget. Dan saya sering kedatangan tamu teman-teman yang sering keluar negeri itu. Rata-rata begitu mereka lihat barang kita itu udah, saya pastikan langsung beli itu. Langsung beli. Apalagi dengan harga yang menurut mereka pasti karena dibandingkan mereka, dengan betul, di luar kan. Mereka udah tahu, ngerti gitu barang-barang kayak gini dan dapatnya tuh kayak di Eropa gitu baru dapat, atau Amerika itu yang kayak gini. Jepang juga sedikit lah yang bikin. Nah, kami sih saya kebetulan base-nya dari furniture yang orientasinya ekspor gitu. Di bisnis yang baru ini juga sebetulnya nyiapkan keluar juga gitu. Makanya jenis kulit yang kita pakai juga ya jenis fake tan yang orang luar suka, orang dalam negeri nggak terlalu suka. Jahitan tangan effort segini besarnya orang nasional nih biasa aja gitu, kayak mau entah jahit tangan, jahit mesin, yang penting murah, gue dapet harga bagus yang worth gitu, it, udah selesai. Tapi ya itu nggak apa-apa, kan pasaran masing-masing punya pasar sendiri-sendiri. Punya selera juga kan. Betul, makanya itu nggak kayak desainnya juga saya nggak samain, sorry ya, maksudnya kayak misalkan tas-tas yang modern gitu, itu udah beda karakter. Jadi termasuk karakter desainnya juga kita arahkan ke barang-barang handmade gitu. Jadi nggak jadi modern, nggak jadi kontemporer, nggak. Saya larinya ke vintage gitu. Oke. Nah, Mas Gunawan, selain tas ini apa nih? Ini ada apa? Ini dompet kartu ya? Dompet kartu, atau kartu nama? Kartu nama. Ini kartu nama. Orang, saya sih balik lagi ya, mendesain itu lebih dari konsumen gitu. Kadang konsumen kan tolong bikinin ini dong, saya mau yang kartu gini. Atau dia bikin barang beli dari toko gitu, terus dijadiin contoh. Iya nih, aku mau kayak gini, ya udah tinggal kita bikinin. Nah kalau memang bagus gitu, atau kita retouch gitu ya, desainnya itu dijualnya biasanya bagus. Nah kalau yang ini paling baru nih, gantungan kunci ya? Gantungan kunci. Jadi saya kebetulan itu yang apa? Sorry, boleh dibuka aja. Ini Eiffel. Eiffel. Atau ini yang Borobudur gitu. Saya belakangan itu banyak diskusi mengenai pariwisata. Jadi masa pandemi ini, masa PPKM gitu, pariwisata itu memang yang paling jatuhnya paling duluan gitu lah. Yang sangat merasakan dampaknya, Pak. Akan tetapi banyak statement gitu loh, next gitu. Justru setelah masa ini pariwisata itu bakal yang paling duluan. Yang paling tinggi. Betul. Larinya lebih duluan. Makanya saya begitu, karena kami orang produk gitu. Saya nggak mau menyia-nyiakan satu kesempatan ke depan gitu loh. Nah ini kita siapin untuk the new tourism gitu. Yang ke depan. Nah ini gantung kunci semua pakai kulit dan kita potong pakai laser gitu. Nanti setiap daerah kami akan coba bikinkan gitu. Misalkan Jakarta dengan Monasnya gitu. Kayak ini Bandung udah bikin gedung sate gitu. Yang Cirebon belum nih? Ada nih Mas. Oh, mana ya? Nggak ke bawah ya? Ada di sini. Oh ada. Oh coba, wah ini. Nih orang, saya bikin kayak ginian banyak diomongin. Kok nggak bikin Cirebonnya gitu? Saya bikinkan kok. Ini teman-teman tahu nggak? Ini bentuk apa? Ini adalah bentuk yang suka makan temen. Saya sebenarnya perumpamaan ya. Kok tadi nggak ada ya? Itu tasnya ini nih. keren banget, nih. Mas God. Tasnya ini? keren Iya. banget. Ini apa ini? Kirik. Oh.
Jadi yang diangkat kiriknya. Itu. Berarti cocok dong kalau tadi saya bilang ya. Ini adalah bentuk perumpamaan seorang teman. Jadi kalau tanya, itu bentuk apa? Ini bentuk teman yang suka makan teman. Ciri khasnya Cirebon. Iya. Jadi saya juga dalam kesempatan ini boleh maksudnya usul lah ke negara gitu. Boleh dong. Ke pemerintah gitu. Saya gara-gara ini akhirnya kepikiran gitu. Cirebon nggak punya ikon. Ya, akhirnya bingung ya ikonnya apa ya? Iya, saya mau bikin apa gitu. Mau bikin logo apa? Mau apa? Nggak ada. Ada, Pak. Tahu. Itu kan. kita belum ternyata belum punya signature gitu, belum punya marking gitu, belum punya landmark yang dijadikan yang betul. Semua orang itu akhirnya tertuju ke sana bahwa ngelihat ini kayak Tugu Jogja aja kan, tugunya nggak gede-gede amat gitu, ada di tengah jalan gitu, tapi orang semua sepakat bahwa itu landmarknya Jogja gitu. Betul. Nah, yang makanya saya kemarin banyak diskusi juga dengan teman-teman di Pemda gitu. Ayo kita next pikirin lah gitu, bikin apa gitu. Kita undang arsitek yang paling hebat di Indonesia atau apa gitu. Betul. Kita bikin marking Kabupaten Cirebon itu. Betul, wah setuju nih saya nih. Iya. Mas Gunawan ini harus diundang ini, ya. Ngobrol sama pemerintah kabupaten ya. Betul. Kita harus punya landmark nih. Iya. Saya kebetulan memang sering banyak diskusi juga sama teman-teman di Pemda itu untuk hal kayak gini. Oke. Nah, Mas Gunawan, untuk mencoba nih kalau misalnya ada pemuda-pemudi lain di Kabupaten Cirebon yang pengen banget juga belajar bikin kerajinan kulit nih. Itu yang pertama pertanyaan saya, susah nggak sih kalau kita pengen belajar, dan yang kedua kalau pengen belajar kemana? Atau siapa tahu bisa nggak ke Mas Gunawan gitu? Jadi nomor satu, belajar ini tuh saya ngerasain belajar kerajinan yang paling mudah. Ini kerajinan yang paling mudah? Iya. Saya boleh bilang, dan saya beberapa kali teman-teman yang belajar di rumah itu semua bisa, dan semua bisa menjalankan kegiatannya di rumah. Terus nomor dua, modalnya nggak banyak amat, Mas. Ya. Saya bilang nggak banyak amat ini. Kalau kita jahit kulit pakai mesin, beli mesinnya aja udah harus minimal 3 atau 5 juta. Iya. Itu baru mesin doang, belum beli segala macam. Begitu ini modalnya cuman jarum, pembolong, nggak banyak amat. Iya. Jadi saya hitung 500.000 itu udah bisa bikin kayak ginian. Dengan 500.000 itu udah punya alat gitu. Iya. Kalau di mana belajarnya, ya kami sih karena community juga gitu, dan saya juga memang teman-teman kami giat banget itu membangun teman-teman barangkali yang rajin ya. Ini banyakan di kita itu orang repot, nganggur, PPKM kayak gini gitu. Saya rasa nggak mau belajar aja gitu. Saya juga yang ini belajarnya baru tahun kemarin kok. Baru tahun kemarin, tapi kalau kita mau serius gitu, mau menjalankan, jalan gitu. Nah teman-teman nih, saya kalau ngelihat banyakan orang hanya mau ikut-ikutan, barangkali saya bisa, tapi dia nggak pernah mendalami. Ya nggak konsisten ya. Betul, itu sangat menurut saya problem yang sangat besar sekali untuk pengembangan apapun, nggak cuma jahit tangan ya. Iya. Apapun konsistensi itu jadi penting banget. Yes, betul sekali nih. Iya. Mas Gunawan. Kalau Mas Gunawan punya mimpi yang belum tercapai tentang kerajinan ini, Mas Gunawan bisa nggak ceritain mimpi apa yang pengen Mas Gunawan dapetin dengan kerajinan kulit tangan ini? Yang jelas kalau saya sih basisnya dari industri. Industri itu kerja cepat, banyak, pasarnya luas gitu. Handmade ini kira-kira masuk ke dunia industri. Jadi bagaimana caranya kerjanya bisa cepat, permintaannya banyak, pasarnya kemana gitu. Saya mau menjadikan industri kulit ini sebagai industri yang betul-betul industri, bukan cuman homemade gitu, atau bukan handmade yang hanya dikerjakan oleh sekian orang. Tapi dengan skala yang lebih besar ya. Skala yang besar, benar-benar industrial gitu. Khususnya di Kabupaten Cirebon nih, Mas Harus, betul ya? Harus dong. Harus. Iya. Dan kami sebetulnya udah punya rule gitu, udah punya cara juga sudah kita siapkan itu. Waktulah yang tinggal kita jalani gitu loh. Sisanya sih kami sudah menyiapkan segala-galanya, Mas. Ya, sudah siap semua. Sudah siap. Ini jadi, berarti tinggal menunggu mungkin momen sama pemerintah kabupaten kayaknya. Insya Allah. Oke, amin.
Baik, kalau begitu Mas Gunawan, terima kasih sekali waktunya. Sama-sama, terima kasih. Waktu yang cukup berharga ya. Kita sudah bisa lihat nih banyak banget produknya. Mungkin ada Instagram yang bisa dikasih tahu nih, Mas Arli? Ada @arli.fashioncraft. @arli.fashioncraft. Oke, ini dari Arli Fashion Craft. Ada Mas Gunawan ya. Buat teman-teman mungkin pengen beli produknya supaya ikut juga memajukan industri dari kerajinan kulit tangan ini ya. Dari Mas Gunawan dan teman-teman bisa langsung meluncur ke Instagramnya terus belanja di situ. Oke. Kalau begitu, episode kita kali ini sudah berakhir teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk juga follow Instagramnya Disbud Parpora Kabupaten Cirebon ya, untuk tahu informasi apapun tentang Disbud Parpora, khususnya bidang pemuda di Disbud Parpora Kabupaten Cirebon. Terima kasih sudah menonton pameran virtual untuk karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Los dong lanjut lemu whatsappan cek paket tanean ente tatu kone tenan di eling oyen mantan nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu tak gawe los tau rasa kura rewel nyanding siramu sing angel disetel tutu no chattingan karo wong liya rapopo aku ra gelong kau tutupi nomor rembo ganti dirasa hati angel dihapusi senajan do ganti tukang las satu sayur lan tukang gas diteni bakal ngerti los dong dan lemu whatsappan cek paket tanean ente tatu kone tenang di eling oyen mantan nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu dirasa hati angel dihapusi saja kau ganti tukang las waktu sayur lan tukang gas diteni bakal ngerti los dong dan lanjut lemu whatsappan cek paket tanean ente tatu kone tenang di eling oyen mantan nakono kabar